Baik, halo teman-teman semua dan juga Pak Adam atau Mr. Adam. Nah, kali ini saya Dewa Halim Abani dari Administrasi Publik akan mewawancari teman kita sesama administrasi publik. Boleh diperkenalkan dulu, Mas, Nama namanya? saya Furkan Tribira juga. Nah, di sini kita saya akan meneliti tentang bagaimana dampak adanya uh, lampu merah untuk pejalan kaki yang biasa kita sebut dengan lampu merah tetot-tetot di samping kampus tentu saja. Nah, langsung pertanyaan awal nih Mas. Menurut Mas, adanya atau diimplementasikannya lampu merah tetot-tetot ini apakah berpengaruh baik terhadap mahasiswa? Menurut saya baik sih. Tapi di sini ada dua pandangan dari pengendara sendiri sama pejalan kaki. Kalau menurut pejalan kaki mungkin seharusnya lebih mudah lah untuk menyeberang jalan. Sedangkan untuk pengendara mungkin akan lebih memakan waktu, yaitu harus menunggu tetot-tetotnya selesai. Baik. Nah, permasalahan yang terjadi adalah ketika saya melihat bahwa eh, lampu merah ini untuk pejalan kaki tidak memiliki kondom atau tidak memiliki rentang waktu yang cukup sih untuk pengguna jalan yang bermotor atau bermobil untuk melewati. Dan menurut Mas, tanpa adanya kondom tersebut atau bisa terjadinya melakukan spam atau melakukan terus-menerus menekan tombol sehingga pejalan kaki dapat melewati terus jalan secara terus-menerus ini memiliki kerugian nggak, Mas? Kalau untuk menurut saya mungkin kerugiannya dari segi pengendara ya. Soalnya pengendara mau tidak mau lebih menunggu lebih lama lagi mungkin. Baik. Nah, menurut Mas, apakah lampu merah tetot-tetot ini merupakan jawaban yang paling efisien dan efektif dibandingkan solusi lain seperti jembatan penyeberangan orang atau kita sebut dengan JPO? Menurut Mas sendiri gimana, Mas? Berapa? Kalau menurut saya mungkin lebih efektif membuat jembatan ya, seperti di mall-mall Tunjungan Plaza mungkin yang di Surabaya. Di situ kan, atau di Galaxy Mall, di situ kan ada buat menyeberang jalan tapi melewati atas gitu. Seperti bikin jembatan di atas batu. Menurut Mas sebagai mahasiswa administrasi publik, apakah jembatan ini maksudnya apakah lampu merah tetot-tetot ini dapat diimprove lagi menjadi lebih baik atau bagaimana, Mas? Kalau untuk sekarang mungkin butuh Improvisasi. Iya. Nah, bentuk improvisasinya menurut pandangan Mas sebagai administrasi publik itu bagaimana, Mas? Mungkin diberi jeda mungkin. Jadi setiap beberapa menit ada cooldownnya. Jadi ya tidak bisa langsung dipencet langsung lagi gitu secara terus menerus di program gitu. Baik. Nah, menurut Mas, kita dapat melihat ya Mas, terdapat permasalahan ketika lampu sudah merah itu atau masih tetap merah, pengendara motor dan mobil itu menerobos lampu merah tetot-tetot tersebut. Nah, menurut Mas sendiri, apakah itu pengaruh tidak adanya countdown tersebut atau bagaimana, Mas? Dari countdown sih sepertinya sih yang paling masuk akal mungkin dari countdown, karena gara-gara bisa dipencet terus menerus itu bisa bikin orang jadi nggak sabar. Nah, menurut Mas, apabila lampu merah tetot-tetot ini ditiadakan kembali dan dikembalikan ke penyeberangan yang biasa dilakukan pada zaman dahulu, yaitu tanpa adanya lampu merah kita langsung menyeberang, itu lebih baik mana, Mas? Lebih baik yang tetot-tetot sih menurut saya. Soalnya kan lebih terstruktur. Jadi ada waktu buat nyebrang, ada waktu untuk berhenti juga. Ya jadi lebih rapi lah. Nah, selain permasalahan tidak adanya hitungan mundur atau countdown itu, apakah terdapat permasalahan lain yang membuat lampu merah ini menyebabkan permasalahan kemacetan atau penerobosan lampu merah, Mas?
menurut saya enggak sih. Nggak ada ya. Hmm. Paling berarti permasalahannya terletak pada countdown atau tidak adanya Iya, waktu itu mundur. benar. Baik. Mungkin hanya sekian aja dari saya sebagai Dewa Alim, sebagai peneliti yang ingin meneliti tentang lampu merah ini. Baik, terima kasih telah memperhatikan dan mendengar. Sampai jumpa di episode lainnya.